Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusanesia TV. Kembali lagi bersama saya Ramli Zainuddin. Ini adalah program baru dari Nusanesia TV, yaitu SOMAS, Sosial Masyarakat. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kedatangan atau saya bersilaturahmi ke saudara saya, yaitu saudara Irwansah ya. Nanti kita akan membahas tentang kenapa saya sampai ingin ngobrol bareng dia, karena menurut saya jiwanya dia itu sosial banget gitu. Bisa dibilang dia aktivis sosial lah. Oke, tanpa kita banyak ngobrol basa-basi, langsung saja biar kita ngobrol ke inti dari kenapa saya datang ke sini. Sebelumnya mohon maaf kita ngerokok nggak apa-apa karena ini temanya ngobrol santai, iya, Bang Irwan. Di lokasinya juga kita di luar. Iya betul, enak. Oke, jadi sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu Bang Irwan. Bang Irwan itu dari namanya terus background seperti apa? Silakan Bang Irwan. Perkenalkan, nama saya Irwansah, sering dipanggil Irwan. Saya latar belakang pendidikan yaitu S1 pendidikan olahraga sih sebenarnya. Iya. Saya kuliahnya di bagian olahraga. Sekarang saya tinggalnya di Dusun Kapasari, atau yang dikenal sama masyarakat itu di Kampung Banjir. Di Sumbawa ya, di Sumbawa teman-teman. Karena penonton kita, ya betul. Karena penonton kita kan nggak cuma di wilayah ini. Jadi Pulau Sumbawa, Bang Irwan ya. Aktivis sosial dari Pulau Sumbawa. Belum sampai ke sana. Iya, di tempat yang cukup inilah kampung kecil gitu Bang Irwan ya. Kampung Banjir. Oh, nama yang dikenalnya Kampung Banjir. Iya, terkenal Kampung Banjir. Nama dusunnya Dusun Kapasari. Kenapa dinamakan Kampung Banjir? Kisahnya sih saya dengar ini dari kampung yang korban yang kena banjir dulu di Kampung Bugis, di Garang Banjir, jadi diberikan sama pemerintah di sini. Oh, dibawa ke sini. Iya, dipindahkan ke sini. Yang di pinggir kali sih. Betul. Dibawa ke sini untuk dibangun rumah, dikasih tanah gitu ya. Iya, dikasih tanah plus rumah lah. Ya. Ngomong-ngomong Bang Irwan tadi, teman-teman Bang Irwan udah memperkenalkan. Nah, yang di belakang saya nih teman-teman banyak buku. Nah, ini sebenarnya ini tujuan saya kenapa saya mau ngobrol sama Bang Irwan. Dia punya kelompok atau apa bisa dibilang Bang Irwan? Kalau untuk di sini saya sendiri, cuma saya tergabung di kelompok, belum tergabung sih, cuma banyak komunikasi dengan Upinka namanya. Nggak apa-apa saya sebut permen. Nggak apa-apa. Jadi perpustakaan pinggir kali. Oke. Jadi bantuan buku ini ada dari mereka dan juga ada dari pondok yang memberikan. Berarti ini inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Kenapa sampai Bang Irwan punya inisiatif untuk ngebentuk perpustakaan mini di kampung Kapasari ini gitu? Kan ada pemikiran seperti apa sih? Mungkin bisa dibagikan ke informasinya ke teman-teman Nusanesia TV, Bang Irwan. Oke, Pak. Jadi ada beberapa faktor sih Pak Ramli, kenapa saya sampai membangun perpustakaan di sini. Yang pertama karena di sini kampung Kapasari ya, di Dusun Banjir ini kan banyak anak-anak kecil. Yang pertama, akhirnya saya buka buku ini yang latar belakangnya di sini masih mungkin belum mau membaca literasi lah istilah itu. Makanya saya buka ini supaya mereka bisa membudidayakan istilah membaca itu. Itu yang pertama dari segi lingkungannya. Terus dari segi pribadinya sih enggak ada sih maksud lain-lain ya Pak. Cuma memang istilahnya jiwa gitu, seperti itu. Jiwa sosialnya ya. Maksudnya jiwa sosial ini memang timbulnya dari masa-masa kuliah sih Pak. Jadi sering banyak di kuliah itu saya banyak ikut teman. Misalnya saya kuliah ikut di apa ini? Komunitas atau apa? Belum masuk ke komunitas saja. Misalnya saya ini diajak, ayo Wan kita libur main-main ke rumah.
saya pergi ke rumah teman saya, Oke. lihat ada komunitas ini banyaknya di Kute, di Lombok Di itu. Kuta Lombok Tengah. Iya, cuma dia ndak banyak buku sosialnya kayak model mereka tuh ada pelatihan bahasa Inggris, ada kayak panti asuhan gitu. Oh, Jadi oke. sangat bermanfaat sekali. Ya, ya. Jadi itu dari munculnya dari saat itu. Cuma memang dari kecil saya itu dari kecil memang orang tua saya yang jiwanya sosial. Jadi contoh kecil waktu itu Pak Ramli masih kecil itu kalau orang tua saya, sebenarnya tetangga ada kerjaan. Ya, ya. Kita tuh semua anaknya harus ikut di situ. Kalau Ya, enggak ya. dimarahin, Pak. Ya. Jadi dari situ sudah ada jiwa sosial dibentuk dari segi keluarga, terus di kuliah, terus sekarang lihat lingkungan, terus yang sudah besar ini memang gimana ya? Kalau kita pikir dari segi apanya sih repot gitu loh Pak, istilahnya. Ya, cuma memang karena ada rasa kebahagiaan kayak gitu. Ya. Ada rasa kebahagiaan dari saya ketika membentuk ini, minimal bermanfaat lah untuk masyarakat, Betul. untuk anak-anak, mungkin terus dari anak saya juga dia bisa membaca di sini, membudidayakan di sini, dan juga anak saya mungkin tidak bisa mereka main ke rumah orang supaya enak saya kontrol, biarkan mereka main di sini. Betul. Membudidayakan suka membaca ya. Iya. Karena kita lihat juga di negara kita atau di wilayah di kampung-kampung sekarang karena udah banyak smartphone dan lain sebagainya, jadi anak-anak yang dulu sekarang untuk kebanyakan orang tua itu memberikan anaknya handphone gitu, main game, main apalah, jadi untuk membaca ini agak kurang gitu. Agak kurang, jadi itulah yang saya mau budidayakan seperti itu Pak. Paling tidak mereka Minat baca itu ya, minat baca, mengurangi aktivitas kenakalan remaja di luar. Good. Mungkin seperti itu. Good Mungkin idea. ini adalah tahap pertama pembukaan ini sih belum begitu berapa persen ya. Ya. Cuma saya yakin aja sih. Ya. Yang penting udah ada niat dan Ya, dijalankan gitu ya. dijalankan, betul. Walaupun dengan begini adanya, tapi setidaknya udah memulai, Ya, memulai hal baik yang kedepannya juga semoga makin besar, Ya, nggak cuma di Perpustakaan. kampung Kapasari gitu loh, bisa dibuatkan di tempat lain gitu, dibuatkan istilahnya cabang atau komunitas dari yang punya Bang Irwani. By the way, ini ada namanya nggak untuk ini sekarang, nama dari apa namanya, perpustakaan mini Bang Irwani? Ada di spanduk itu Pak Ramli, jadi di depan ya. Pak Ramli bisa baca tadi masuk Ya. Itu perpustakaan Bali, ada Bali belajarnya. Bali belajar gitu. Bali, Bali itu bahasa rumah ya, bahasa ini ya, rumah. Bali belajar Mahmud Abdullah. Mahmud ini adalah orang tua saya. Masya Allah, ya, oke. Paling tidak dengan membangun ini orang tua bangga lah Ya, dari sisi itu kan. Kenakalan. Kenapa saya menulis di sana ada Bali belajar? Ya. Jadi saya cerita awalnya terbentuk ini banyak sih, saya komunikasi, saya sharing dulu untuk terkait ini, saya sudah pikirkan semuanya, mungkin dari segi materinya, mungkin semuanya, akhirnya saya buka untuk perpustakaan awalnya. Mungkin ke depannya kenapa saya tulisnya Bali belajar, mungkin di sini mungkin bisa saya akan membuka ke depannya nih rencana karena perpustakaan ini perpustakaan ini pun istilah baru setahun atau 2 tahun baru bisa seperti ini lah, walaupun kecil ini mungkin semua butuh proses Pak Ramli. Jadi kenapa saya masih menaruh nama Bali belajar, mungkin kedepannya saya akan membentuk namanya sambil kita lihat namanya bahasa mungkin di sini ada belajar bahasa Inggris nantinya, tempat mengaji mungkin nantinya, mungkin seperti itu nanti. Jadi mungkin komputernya mungkin seperti itu. Nanti kedepannya seperti itu. Mungkin saat ini masih saya jalan-jalan kemana, apakah ada bantuan, mungkin saya akan dari pengalaman dari saat ini pun saya masih bekerja di swasta. Posisi saya di sana juga banyak komunikasi dengan masyarakat luas, dengan fakultas-fakultas perguruan tinggi, mungkin dari situ dapat pengajarnya nanti mungkin saya manfaatkan dari hal itu, bisa mengajarkan di sini. Kemarin ada beberapa yang diskusi dengan mahasiswa juga saya
Jadi mereka sudah kan ada mahasiswa yang bahasa Inggris tuh Ramli, nanti kedepannya dia akan mengajar di sini. Mungkin Oke. seperti itu. Jadi tujuan dari itu Ramli ya, adanya bahasa Inggris, komputer, apa segala hal, saya mau bentuk orang-orang ataupun anak-anak yang ada khususnya di kampung saya, akan mereka mengembangkan skill. Jangan seperti kita, saya di perkuliahan ya, kita Iya. masih gaptek dulu, HP aja belum Flashback pegang ya. ya. Jangan seperti kita dulu. Ya. Apa namanya? Seperti kita dulu, kita komputer tuh baru tahunya pas di kuliah. Ya. Saya tidak mau seperti itu. Mungkin dari anak-anak itu skillnya sudah ada, bahasa Inggrisnya sudah ada, walaupun sedikit, komputernya sudah ada, mengajinya sudah ada. Masya Allah. Ya, Good. Ramli ya. Ya. Seperti itu. Jadi Bang Irwan punya ide yang cukup Ya, ide saya bagus seperti banget itu. gitu. Ya, ide. Konsepnya juga bagus banget, dimulai dari Perseka Mini dan kedepannya itu akan menjadi istilahnya kayak lembaga untuk pendidikan gitu, lembaga pendidikan orang tepat mengupgrade gitu, mengupdate dan mengupgrade skillnya gitu. Iya, jadi betul. Banyak teman-teman seperti yang di awal tadi Bang Irwan bilang, mengurangi kenakalan remaja gitu. Jadi dengan daripada dia di luar itu bingung mau ngapain, nah jadi Bang Irwan mau merangkul gitu untuk ayo upgrade skill ini, pelajari ini gitu, dan itu akan bermanfaat kedepannya untuk kalian gitu kan. Betul. Oke, good idea, konsepnya bagus banget ini. Nah ngomong-ngomong, udah banyak nggak yang mau berpartisipasi untuk ngebantu Bang Irwan untuk mewujudkan konsep-konsep ide-ide dari Balai Belajar Balai Belajar Mahmud Abdullah ini gitu. Jadi, ke depan itu seperti apa kelanjutannya gitu, mungkin tahun depan seperti apa dan seterusnya gitu. Jadi untuk saat ini bantuan besar itu dari keluarga ya, dari saudara, dari orang tua yang membangun ini. Terus yang kedua dari dusun Kapasari itu ada pejabatnya juga, seperti kepala dusunnya kita, Pak BPD juga. Saya sudah kabarkan, tokoh-tokoh agama juga, tokoh masyarakat pun saya sudah informasikan bahwa saya akan izin menempel baliho di depan itu, izin paling tidak kan, untuk kadusnya juga, dan semuanya mendukung sih Pak. Responnya positif ya, respon positif ya. Cuman di sisi lain terkendalanya dari segi mungkin dari segi ekonomi untuk modal membayar guru ngajinya atau bahasa Inggrisnya, mungkin dari segi itu tidak seberapa sih. Maksudnya kita membayar mereka itu sesuai dengan UMR atau apa belum cukup seperti itu. Tapi berarti masih mau buat relawan. Iya, masih membuat relawan gitu ya. Masih membuat relawan. Paling saya relawan itu saat ini masih jalan sih. Misalnya malam ini saya rencana turun ke rumah teman, sudah banyak kan membuka diri lah Pak. Iya. Oke. Teman mana ada link mahasiswa, yuk kita ngopi bareng. Jadi di sana kita komunikasi. Ini loh saya punya ini bisa nggak disupport? Ya, seperti itu sekarang relawannya. Lebih membuka diri lah untuk menjemput bola lah istilahnya. Iya. Bagus banget Pak. Bagus. Karena nggak tahu ya, karena kadang saya malam ya kadang berpikir ya, misalnya nih para flashback, apa sih ini, saya bilang ini waktu habis, tenaga habis, materi habis, kok begini, tapi nggak tahu jiwa seperti itu Pak. Ada kesenangan tersendiri lah Pak, bukan karena ingin dikenal orang, nah itu istilahnya nilai plusnya lah itu. Habitnya mungkin. Iya, mungkin karena intinya aja Pak. Ya, didikan dari kecil juga. Didikan dari kecil, kemudian lingkungan juga berpengaruh, dididik untuk ini kan, jiwa sosialnya ditumbuhin gitu. Terus kemudian pas dewasa juga lingkungan juga mendukung gitu. Itu yang membuat mungkin Bang Irwan berpikir dan terciptalah ini ya, itu sebagai awalnya Pak. Awalnya Pak. Tapi walaupun dengan begini ini kayak
Ini kan juga saya lihat dari barang bekas semua nih. Iya, di barang bekas ini. Soalnya luar biasa, makanya itu yang bikin saya ini saya lihat dari barang bekas semua, ini buku-bukunya juga. Iya. Ini sumbangan semua ya? Iya, sumbangan dari Semua. pemerintah, dari pondok-pondok pesantren juga ada. Oh, Karena ada teman lah di sini. Iya. Kalau ini dibuat sama teman sih. Iya. Ini Dibantu buat ya? dibantu karena Dibantu. saya turun sharing-sharing, mau bangun ini. Kebetulan beliau tukang las. Itu loh. Akhirnya saya bantuin. Iya, Banyak dibuatkan mejanya segala hal. Ya, banyak dukungan berarti. Banyak dukungan. Masya Allah. Keren. Cuman itulah saya Pak Ramli, mungkin dengan niat yang baik ini, mungkin Pak Ramli, yang jelas banyak tantangan lah Pak Ramli ya. Niat yang baik ini cuman yang ada di pikiran saya sekarang tuh, kamu bisa aja gitu. Kamu bisa kok seperti ini, berpikir malam-malam kamu bisa. Ngomong dengan diri Dengan sendiri diri ya. sendiri, kamu bisa ini, kamu bisa. Iya. Berapa besar sih? Betul. Ya begitulah kan, memulai sesuatu dari hal kecil pelan-pelan akan menjadi besar juga. Iya, betul. Walaupun nanti kedepannya kan banyak rintangan, tapi setidaknya kita udah mulai, Wan. Rintangan itu ya kita tinggal lewati gitu. Ya, betul. Jadi buatkan jadi pembelajaran kedepannya. Oh, ini jadi istilahnya jadi amal kita juga, Ya, kemudian betul. jadi tabungan kita juga, biar kedepannya banyak orang yang bukan hanya mengingat jasa kita, nama dan jasa kita yang akan teringat, Wan. Kalau jasad kita kan bakal ini, tapi Ya, nama kita nama, itu loh, Wan. betul. Apalagi namanya membawa nama orang tua, baru belajar Mahmud Abdullah. Mahmud Abdullah. Iya, jadi akan teringat bahwa ini tercipta dari pemikiran atau didikan dari orang tua Iya, saya, betul. sehingga saya kebentuk seperti ini, membuat project lah nih ya, project perpustakaan Mina kembali belajar. Kembali belajar. Mungkin kedepannya seperti itu yang saya terangkan Pak, balik belajar itu. Mungkin kedepannya akan mungkin paling tidak kalau ada itu, pertama kenakalan remaja, kedua pola pikir dari anak-anak kita khususnya di kampung itu sudah berbeda. Pola pikirnya maksudnya mereka lebih kritis lah, lebih berpikir dengan baik lah, jangan seperti yang sekarang kan pengaruh banyak sekali. Betul, pengaruh jelek banget ya, sosial media tuh. Belum obat-obatan, belum segala hal. Iya. Makanya kita didik yang dari kecil ini supaya pola pikirnya berbeda dan lebih kritis. Nanti paling tidak yang ada di pikiran saya, walaupun yang saya pikir sekarang belum terjadi ya, akan ijazah itu akan tidak berguna menurut saya. Tidak terpakai sebagai hanya formalitas. Formalitas. Makanya saya biarpun ada ijazah, tapi mereka punya skill, mau kemana-kemana. Setuju banget sih itu. Setuju banget. Karena saya berpikirnya gini Pak Ramli, mungkin berapa tahun, 2 atau 5 tahun, 7 tahun ke depan akan ada perusahaan yang tidak melihat ijazah. Betul. Tapi melihat skill. Betul. Itu yang saya mau kembangkan di masyarakat khususnya di dusun Kapasari ini. Betul. Karena kenapa saya kembangkan sini? Karena anak-anak kecil di sini. Iya. Ya, karena kenakalannya juga begitu tinggi, supaya tidak terjadi itu namanya kenakalan remaja, kita berilah untuk pelemasan bimbingan di sini. Ada waktu mereka pulang sekolah atau apa bisa sambil belajar. Kemudian kedepannya saya akan dapat guru bahasa Inggris mungkin yang pertama. Amin. Semoga bisa cepat tercapai ya. Tercapai. Jadi saya juga setuju banget dengan statementnya Bang Irwan tadi yang terkait dengan ijazah itu akan bukan nggak berguna sih, akan menjadi formalitas nanti gitu ke depannya. Jadi ijazah itu seperti kata Rocky Gerung, ijazah itu adalah bukan tanda orang berpikir. Iya, bukan tanda orang berpikir, tapi tanda orang pernah sekolah gitu. Jadi belum tentu juga orang sekolah itu berpikir luas seperti Bang Irwan gitu. Dan ini juga dengan menumbuhkan skill dari tujuan dari Bang Irwan itu juga bagus sekali, karena kedepannya juga dari mulai saat ini sih perusahaan itu juga udah nggak memandang sekolah atau istilahnya nggak memandang ijazahnya, tapi memandang skill. Kamu punya skill, ayo gabung gitu. Kamu punya skill, karena skill ini bermanfaat sekali untuk berkembangnya perusahaan itu gitu loh. Dan ini juga
pernah saya dengar Deddy Corbuzier, mungkin salah satu Deddy Corbuzier yang ya istilahnya Yang ngomong. salah satu influencer yang ngomong bahwa sebetulnya dan dia nerapin itu. Dia kan punya editor, dia ada sekolah desain. Ini saya cerita sedikit gitu yang saya. Deddy Corbuzier dia ngerekrut karyawan itu ada yang pendidikannya tinggi lah gitu, dia sekolah desain dan sebagainya, dan ada yang cuma lulusan SMK. Nah, ini dites, dan yang hasil dari yang dari kedua kandidat ini, yang SMK ini lebih bagus dari hasilnya gitu. Karena ini kan punya skill walaupun dia hanya tamatan SMK itu, karena kita nggak tahu kan dari segi ekonominya kenapa dia nggak bisa melanjutkan sekolahnya gitu. Dari situ kan bisa kita lihat sih, Pak. Maksudnya seperti ini, kalau sekarang kan di suatu perusahaan kan harus kriteria harus S1. Iya. Anak-anak mungkin tidak semua ya, Pak. Mungkin saya sendiri pun untuk tergantung dengan komputer dan segala hal itu tidak terlalu paham di saat itu, Pak. Ketika saya masuk di dunia pekerjaan baru paham. Betul. Jadi saya rasa anak-anak yang kuliah pun yang tamatan S1 itu belum begitu maksimal dia memegang komputer gitu. Iya. Dengan media sosial. Itu dari segi ini ya. Dari segi skill di pengoperasian komputernya. Kalau kita berbicara dia sudah S1, seharusnya dia tahu lah. Bisa lah gitu untuk mengoperasikannya. Walaupun sekedar basic gitu ya. Jadi basicnya. Itu yang saya maksudkan, bahwa walaupun anak-anak tidak ada ijazah ya, paling tidak dia tahu membaca menulis, tapi skillnya tinggi. Bisa di-upgrade itu. Nanti suatu saat kemungkinan siapa tahu ada suatu perusahaan, Pak, ini loh tugas diberikan, dia tidak memikirkan ijazahnya, latar belakang sekolah, ini loh tugas kan bisa selesaikan, maka akan ditarik. Seperti itu. Tidak perlu dia harus S1 S2, tapi kamu tidak punya ijazah kan, nah ditanya itu kok dibuka lowongan pekerjaan tanpa ijazah tapi dikasih langsung diberikan tugas. Ini loh tugas, kerjakan. Betul. Siapa yang jawabannya benar atau skillnya tinggi ya, mungkin seperti itu ke depannya. Kalau jika ada perusahaan yang gitu. Karena sekarang pun mau kuliah barangkali biayanya tidak sedikit, besar biayanya. Dan mungkin latar belakang tidak meremehkan sih, Pak. Latar belakangnya mungkin belum cukup sampai ke sana. Maksudnya biayanya dia. Apalagi di kampung-kampung. Banyak sebenarnya orang pintar di kampung, tapi terbentur biaya kuliah, biaya melanjutkan pendidikannya yang terbentur. Tapi padahal anak itu punya skill gitu, punya kemampuan di bidang tertentu gitu. Itulah tujuan salah satu saya membuat yang ini ya, wadah ini ya. Siapa tahu dengan diundangnya Perambe ini bisa viral lah gitu, tersampaikan juga. Siapa tahu ada yang nonton dan punya ide yang sama dengan ide dan tujuan yang sama dengan Bang Irwan. Siapa tahu bisa join gitu ke Bang Irwan gitu. Siapa tahu dia punya link yang lebih ini. Iya betul. Bisa menghubungi Bang Irwan untuk berkomunikasi lebih lanjut seperti apa ke depannya gitu. Apalagi di Pulau Sumbawa ini terbilang ini ya, sedikit yang seperti ini gitu kan. Gitu. Jadi yang terkait masalah skill itu juga sekarang kan apalagi dengan perkembangan zaman, teknologi makin canggih, banyak kita akan berkompetisi bukan dengan manusia sebenarnya ke depannya itu. Kita akan berkompetisi dengan mesin. Ada namanya AI sekarang, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi semua transaksi kan sekarang udah bisa instan, cepat menggunakan aplikasi. Kita buka rekening bank nggak perlu ke bank, tinggal pakai handphone buka, udah buka rekening bank. Mau transaksi apapun tinggal kita ini. Kita nggak perlu belanja ke toko, tinggal kita dari rumah aja pesan udah datang. Itu dengan perkembangan zamannya seperti ini, kedepannya itu kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman dan mengembangkan skill kita, itu akan sulit kita akan bersaing ke depannya. Karena bukan dengan manusia tapi dengan mesin itu gitu loh. Ke depan juga akan tenaga kerja manusia itu akan banyak yang tersingkirkan.
di beberapa posisi gitu. Nah itu yang kita akan hindari gitu kan, hindari bagaimana caranya agar kita lah sebagai manusia itu lebih unggul daripada mesin gitu. Masa benda mati akan lebih unggul daripada kita sebagai manusia yang punya akal dan pikiran gitu. Itu mungkin maksudnya Bang Irwan ya. Ya mungkin seperti itulah Pak. Jadi menurut saya paham sih sama Pak Ramli seperti itu. Kenapa saya buat seperti ini? Itu kan itulah. sinkron gitu, Ya. sinkron Bang. Jadi paling tidak mereka memahami segala hal dari media sosial, teknologinya. Iya. Itu dari segi teknologi ya. Dari segi teknologinya, betul. perkembangan zaman Iya. supaya mereka bisa terbuka pikirannya dari kecil. Jangan seperti kita dari pengalaman saya sendiri pribadi. Dulu ya lama kan kita belum ada media sosial lama. Iya. Baru sekarang kita sadar, tapi kan Iya. sudah istilahnya kita sudah mentok lah, kayaknya maksudnya ya kerja, punya anak istri ya kerja, pulang kerja istirahat. Iya. Jadi anak-anak inilah penerusnya. Kita Betul, tidak tahu betul. nasibnya mereka Generasi nanti ke depannya penerus seperti kita apa. ya. Betul. Siapa tahu mereka masuk ke jadi orang-orang berpengaruh kan, tidak tahu kan Pak Ramli. Walaupun dari segi ekonomi, latar belakang ekonominya kurang. Betul. Tapi mereka punya, dengan saya buka ini, kemungkinan nanti akan terbentuk bahasa Inggrisnya, komputernya, segala hal. Mereka mau belajar. Dan tidak kita membuka pikiran mereka bahwa ini loh pentingnya belajar. Iya. Pentingnya membaca. Jadi ketika menerima suatu permasalahan atau apa, tidak memakai emosi, tapi dia belajar menganalisa dulu. Ya, jadi seperti itu, paling tidak kita rubah pola pikir mereka lebih ke orang yang sekarang bilang orang berpendidikan, orang berpendidikan. Seperti itulah Pak. Mungkin kedepannya mudahan ini bisa terrealisasi. Ya, berjalan sesuai dengan rencana gitu kan. Kalau modalnya banyak sih berjalan. Berarti ini jadi apa namanya tantangan yang sekarang atau ininya biaya ya. Yang penting berarti kalau Bang Ero welcome ketika ada orang berdonasi ya gitu, ketika berdonasi untuk membantu gitu untuk berjalannya apa namanya Balai Belajar Mahmud Abdullah ini ya. Kemarin ada banyak nggak yang mau? Ada 3 orang lah yang mau. Dia sampai datang foto, saya bilang kalau memang mau donasi ya, saya bilang datangkan saya satu orang pendidik. Satu orang pendidik yang bahasa Inggris kah atau mengaji lah, datangkan ya datangkan. Tapi kalau yang berupa uang sih saya enggak terlalu dalam hal itu. Kalau ada pun ya saya terima, tapi dengan sasaran yang tepat saya laksanakan. Masya Allah, luar biasa berarti selektif sekali. Iya selektif karena melihat ini ya. Makanya saya pembangunan perpustakaan ini barangkali kenapa saya membangun sendiri ya sama keluarga. Keluarga tuh mendukung lah. Karena salah satunya seperti itu barangkali. Jadi dari pengalaman kalau kita sudah gabung komunitas, jadi ketika ada bantuan itu saya nggak mau ada gesekan. Betul. Lebih baik kita sendiri. Iya. Yang penting kita salurkan tepat sasaran. Iya betul. Jadi tidak ada lagi saya pemiliknya perpustakaan ini, Balai Belajar ini, saya yang berkuasa lah istilahnya, saya mau kasih kemana uangnya terserah. Tetapi ketika sudah menggabung komunitas, istilahnya di sini ada ketuanya, dibangun bersama lah, itu yang saya takut karena pemikiran orang itu berbeda-beda, bisa kita satukan. Pasti nanti dari pengalaman saya nih, pasti nanti itu akan berhenti. Saya tidak mau begitu lebih baik ini jalannya seperti merayap lah, kayak seperti pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Pelan-pelan tapi tujuannya pasti, tidak apa-apa lama gitu, daripada cepat tapi cepat selesai juga. Karena makanya saya makanya saya sendiri bangun ini, saya niatkan dalam hati dengan hati yang ikhlas, saya bangun nilai kalah apapun tantangannya saya tetap harus jalan seperti itu. Betul. Mau setahun, mau 2 tahun, mau sampai kapan, tapi saya tetap seperti ini kan bangun. Berarti konsisten gitu, konsisten jalan gitu. Ya biarpun lama barangkali. Tapi tetap jalan, daripada nanti ketika kita gabung sama orang, ada ketuanya, sekretaris ini sudah kena masalah namanya
fulus lah. Iya. Pasti ada gesekan itu. Betul. Iya, Inilah, kebanyakan itu, begitu kebanyakan ya. sebenarnya enggak semuanya sih, Iya, cuma nggak semua, tapi kebanyakan. kebanyakan Itu yang gitu saya ya. mengantisipasi memang. Iya, Makanya luar ketika biasa. datang, sekarang kan dunia politik ya, Iya, datang iya. orang caleg Berarti banyak dari eh, anggota dewan atau ada yang dua mau sih. jadi anggota dewan itu yang masuk ke sini untuk memberikan istilah sumbangan gitu. Iya, ada. Dengan embel-embel sumbangan lah gitu ya. Iya, ada kemarin datang karena latar belakangnya saya lihat anggota dewan itu aduh udah dia latar belakangnya dia di orang media lah gitu kan. Saya bilang kalau mau cari suara tempatkan satu orang yang selalu kita komunikasi dengan masalah hukum, mendampingi masalah hukum. Jadi kan kebanyakan mungkin adik-adik yang nggak mau sekolah atau apa, mungkin di situ bisa disosialisasi sekolahnya, mungkin ada sekolah gratis atau apa bisa dimasukkan situ. Dari Berarti sini ini membuka untuk apa namanya, untuk orang dari orang politik masuk ke ininya saya Bang Iran. Membuka sekali. membuka, tapi dengan ada syarat, syarat. syarat dari saya gitu. Maksudnya kalau kamu mau ya seperti ini. Buat seperti ini. Kayak kemarin ada dari bisa saya sebut ya, datang dia foto, saya bilang ada istilah risesnya apa, saya nggak mau tahu masalah rises. Kalau kamu mau datangkan dulu gurunya saya minta. Jadi nggak perlu dalam arti walaupun kita nyalek ya, kalau pikiran saya pernah harus kita sosialisasi ke masyarakat ini mungkin perlu ya. Tapi kalau sudah ada ini, kamu bentuk ada guru di sini, anak-anak pasti belajar di sini, fotomu saya pajang di sini, nggak perlu saya ngomong, orang dengan sendirinya akan tutup. Namanya ini niat baik. Ya teman kita buka bukan tempat mabuk atau perjudian, bukan. Jadi di sini tempat belajar. Jadi anaknya siapa? Saya bilang aja bantuannya ini si A, caleg ini. Silakan. Tanpa embel-embel apa kecuali niat tulus tadi untuk mengembangkan ini ya. Iya betul. Mungkin seperti itu. Iya. Oke. Kalau dari pemerintah, selain dari pemerintah desa gitu, ada nggak yang udah datang ke sini untuk apa namanya? Mau membantu gitu loh. Kalau dari dusunnya sih ada. Enggak, selain dari pemerintah desa, dari dusun desa kan udah mendukung tadi. Nah, di luar itu instansi yang lain gitu, contoh dari apa namanya, ini kan keterkaitan dengan pendidikan gitu, dari Dikbud mungkin. Saya belum ke sana sih. Belum ke sana, tapi ada niat untuk ke sana memasukkan apa namanya, proposal begitu, atau hanya sekedar berkunjung ke sana kemudian komunikasi minta bantuan gitu, saya punya ini loh gitu. Tapi kan apa istilahnya, berkunjung ke sana, saya punya ini, punya balai belajar ini gitu, dari sini ada program ini enggak gitu kan, selanjutnya diminta untuk buat proposal gitu. Udah dilakukan atau belum sih Bang Irwan? Saat ini belum, karena pemikiran saya seperti ini Pak Ramli. Saya ingin berjalan dulu ya. Baru nanti dilihat mungkin. Kalau sekarang kan belum begitu berjalan karena terkendala dari. Iya betul. Ini kan udah mulai berjalan kan, tapi berapa persen loh. Karena kita tahu kan, saya kan pagi saya buka aja pintu, spanduknya saya bikin tuh di depan tuh, mereka mau datang ya silakan, mau baca silakan. Cuma belum begitu ramai lah. Nanti mungkin kalau sudah ada kayak guru pendidiknya, di situ sudah ada anak-anak mahasiswa yang datang, mungkin bisa istilah kayak magang atau PKL lah, nanti bisa. Jadi itu sudah jalan itu baru berani saya jalan, karena sudah ada ini loh buktinya. Kalau sekarang belum ada buktinya, nanti. Berarti ini belum ada badannya ya Bang, orang istilahnya didaftarin gitu sebagai lembaga. Belum. Kedepannya akan seperti itu nggak? Kedepannya biar legal gitu loh. Kedepannya sih seperti itu, tapi masih lama, masih perlu proses panjang. Cuma enggak terlalu kepikiran ke sana sih dulu. Belum. Saya perlunya pikirnya ini berjalan dulu. Iya, aktivitasnya berjalan dulu. Program saya sih banyak. Mungkin dari segi pembelajaran itu, terus yang keduanya nanti mungkin setiap bulan anak-anak itu mungkin jalan akan membersihkan kampung.
Itu dulu ya. mempelajari tentang bagaimana supaya jiwanya ada jiwa sosialnya mereka ketika di kampung lihat kotoran diangkut seperti itu. Terus yang kedua, mungkin program yang ketiga mungkin untuk ibu-ibu ya. Mungkin nanti program selanjutnya saya akan mengundang para dai. Jadi itu yang memberi secara Islamnya kan, mayoritas kita kan Islam, mengundang para dai untuk ceramah di sini. Mungkin seperti itu. Ada pengajian gitu ya. Ada pengajian. Gitu. Jadi pikiran saya bukan saja mereka boleh mengajar dunia, Pak. Walaupun kita ini tidak sempurna lah Pak ya, banyak maksiatnya, banyak intinya lah para melihat para kita satu di tempat naungan bekerja yang mungkin para abdi tahu. Maksudnya paling tidak mereka ada jiwa dari batinnya, dari keagamaannya mereka paling tidak paham, walaupun mereka suatu saat merantau tidak terlalu nakal-nakal lah begitu. Mau nakal terjerumus, ingatlah tentang agama ada paling tidak mereka ada dasar betul Pak. Dunia akhiratnya ada jadi seperti itu sih, bukan hanya menanamkan mereka ilmu skill ini dasar, tapi menanamkan tentang dasar agama juga. Iya biar tertanam bahwa kejarlah dunia seolah-olah kamu hidup selamanya dan kejarlah akhirat seolah-olah engkau masih mati esok hari gitu ya. Ya para kan Ustaz kan. Wah, enggak lah Ustaz apaan. Seperti itu sih saya tanamkan ke mereka, bukan hanya tentang ilmu dunia, ilmu agama juga. Walaupun harus balance lah. Iya, walaupun dunia dan akhirat harus balance. Walaupun agama saya enggak terlalu pemahaman, bukan hanya pemahaman agamanya enggak terlalu. Yang penting punya dasar lah. Dari pelaksanaannya pun tidak terlalu, tapi punya dasar, insya Allah masih berpikir lah. Betul. Ketika mau melakukan hal yang menyimpang sih dosa ini. Paling tidak adalah itu. Iya betul. Tapi kalau yang ini udah luar biasa ya, alhamdulillah. Ininya dari inilah. Ini istilahnya jadi amal juga sebenarnya. Jadi makin banyak yang orang yang bernaung di sini membaca buku ini juga itu sebagai amal ibadah Irwan juga untuk nanti di akhirat gitu. Masya Allah. Perlu dicontoh jadi semakin banyak Irwan di luar sana yang seperti ini, seolah Indonesia dalam tanda khusus Nusa Tenggara Barat ini akan maju gitu kan pandangan. Jadi kedepannya anak-anak di NTB itu akan bersaing dengan daerah lain gitu, dari segi kemampuan, dari segi pola pikirnya akan maju gitu. Tidak memikirkan pola pikirnya tidak sempit gitu. Jadi pola pikirnya luas gitu. Iya betul Pak, itulah salah satunya tujuannya, biar luas, tidak sedikit anarkis. Betul. Ketika ketemu permasalahan anarkis. Dan saya berpikir bahwa benar tadi membentuk karakter dari usia dini itu bagus banget. Jadi seperti Bang Irwan lah nih hasilnya gitu kan. Jiwa sosialnya luar biasa sampai terpikirkan loh. Saya pikirnya di kampung kecil terpikirkan untuk membuat perpustakaan mini ini gitu loh. Dan itu bermanfaat juga untuk masyarakat sekitarnya gitu. Seperti kata B.J. Habibie. Jadi saya kutip aja nih kan. Iya, kutip terus tadi dari Corbusier. Iya. Ada B.J. Habibie, presiden kita setelah presiden ketiga ya, B.J. Habibie. Itu mengatakan bahwa jadilah seperti mata air gitu yang bisa bermanfaat untuk sekitarnya gitu. Feelingnya. Jadi itu dari pesan orang tuanya B.J. Habibie, jadi mata air itu bermanfaat untuk sekitarnya. Bener Pak. Jadi ini juga walaupun kecil begini sederhana keadaannya, tapi kan masyarakat sekitar, anak-anak di sini, remaja sini, bahkan sampai orang tua ketika dia mau belajar dia datang sini baca buku gitu. Karena di sini ada kebanyakan untuk anak-anak ada, untuk untuk remaja ada, dewasa ada, buku tentang pokoknya semua kalangan sebenarnya masuk ini. Kemarin yang nyumbang tuh. Itu banyak dari pengetahuan semua ini sebenarnya terbuka semua. Jadi buku-buku ini bermanfaat. Jadi kalau penonton di luar sana yang dari Pulau Sumbawa atau dari daerah lain yang mau menyumbangkan silakan Bang Irwan. Nanti saya ini kontaknya di sini Bang Irwan ya untuk menghubungi. Bali Belajar Mahmud Abdullah gitu. Di Dusun Kapasar. Di Dusun Kapasar Mencil. Kecil banget kecil tapi Masya Allah lah. Ada orang yang berjiwa besar, jiwa aktivis sosialnya itu menurut saya
bagus banget Bang. Betul Gitu. Pak. Sebenarnya kalau dari sisi saya lihat dari pengalaman sih Pak, jiwa sosial ini nggak tahu ya, maksudnya itu yang saya kembali tadi saya ngomong. Kadang saya berpikir aneh, bingung, biaya banyak Kok gitu. Ya biasa kalau istri kan bisa ini, tapi alhamdulillah istri saya mendukung juga sih beli. bawaan Bang, Iya. bawaan. Cuman saya anukan sama istri, kita jalan aja dulu, kita pasti bisa. Sebenarnya niat yang baik. Betul. Kalau mau orang niat jelek sama kita ya, Ya terserah udah, dia. gitu ya. Iya, terserah. Kita nggak bisa untuk membuat senang untuk semua Nggak bisa. orang, nggak bisa. Jadi ketika ada orang banyak yang ngomong, kita nggak punya banyak mulut untuk meladeni mereka, tapi kita punya kedua tangan untuk menutup telinga gitu, Betul, Pak. tidak mendengar ucapan-ucapan mereka kan. Jadi kita bisa konsisten dengan tujuan kita gitu. Iya. Intinya sekarang saya konsisten aja, Ya, harus konsisten, walaupun dan istiqomah. lambat, tapi tetap jalan aja. Betul. Kalau kita dengar omongannya orang yang nggak bisa jalan sih, Pak. Ya betul. Sakit hati gini. Kalau saya sih nerimanya positif aja sih. Ya, Maksudnya positif. ada mahasiswa yang di kampung ini, mahasiswa WA malam, Dik, besok malam bisa nggak kita duduk sharing-sharing? Widih, Karena mantap. itulah banyak sharing, kadang sama warga-warga juga sharing, kalau perkumpulan di sini bikin kayak kemarin untuk 17 Agustus. Iya. Mungkin di sini bisa lihat Iya, kepanitiaannya di betul, sini betul. datang ya sharing lah. Saya lihat tadi pas Iya. ada ini 17. Istilahnya saya membuka menerima masukan dan saran sih Pak, itu pertamanya dari saya. Jadi mereka mau datang sharing apa pembahasan kita. Jadi sekarang lebih cenderung ketika datang nongkrong teman lebih cenderung adalah yang saya bawa pembicaraan seperti ini. Ya. Saya punya perusahaan ini daripada kita membicarakan hal-hal lain. Betul, hal-hal yang negatif. Iya, paling tidak adalah kita ngomongin orang, pembahasan yang kita ini yang positif gitu, membangun. Ada teman saya nih Pak, gini. Oke, kalau bisa kontak, mana nomornya? Ya. Biasa langsung saya kontak. Kalau dari mahasiswa banyak yang udah datang mau berkunjung gitu loh. Alhamdulillah banyak sih mahasiswa, anak-anak mahasiswa sih. Ya. Cuma belum begitu, kadang kebanyakan di sini baru 2-3 orang sih. Tapi kebanyakan saya menyampari ke mereka, anak-anak malam-malam nongkrong, ngopi, sharing lah apalah. Bagi mahasiswa yang mengikuti organisasi. Betul. Kan intelek semua mereka. Intelek ya. Intelektual pemikiran mereka. Karena di sisi lain kenapa saya bentuk di sini karena masyarakatnya masih kampung, jadi masih banyak anak kecil gitu yang masih bisa kita didik lah. Betul. Walaupun janganlah seperti saya mungkin pribadi dari sudah besar baru memahami itu, mereka dari kecil itu kita paham bahwa mungkin nanti ada tentang bagaimana cara komunikasinya sama orang. Ya. Itu sangat berpengaruh. Betul. Di dalam semua pekerjaan kita, komunikasi. Betul. Attitude juga. Iya, attitude-nya. Jadi sasaran lain itu pemikiran saya, jangan seperti saya. Mungkin saya menyadari bahwa dalam berkomunikasi kurang lah, kurang begitu intens lah komunikasi. Mungkin itu yang saya mau bangunkan ke adik-adik, pola pikirnya, terus cara komunikasinya itu yang harus kita tekankan ke mereka. Ya. Jadi kita ini lagi yang berperan penting untuk terciptanya itu yang paling besar selain keluarga tadi lah. Selain keluarga, orang tua ya pasti kan. Pasti. Untuk yang masyarakat sekitar nih yang berperan gitu, semua mendukung gitu. Tetangga semua support, kemudian tadi kan dari kepala dusun, itu berperan juga kepala dusunnya. Bahkan kepala dusunnya, Wan, kemarin saya masukin ya satu ya, guru, nanti saya gampang tuh, misalnya nggak usah Pak Kadus, biar saya sendiri dah. Nanti biar dah. Kalau yang samping tetap saya sosialisasi. Ya. Cuman itulah saya belum berani begitu bergerak, masih mencari relasi lah. Mungkin guru pendidiknya kalau sudah ada aktivitas di sini, baru saya berani bergerak bersosialisasi semuanya.
Nanti siapa tahu saya juga bisa bantuan Iya. jadi Kan sudah sumbang buku pengajar. kemarin Pak. Oh iya pengajar iya. IT Jadi ya. yang bagian basic, kalaupun basic komputernya anak-anak itu kan, apa tahu nanti saya juga punya ini kan, apa namanya, beli komputer untuk sini juga, siapa Iya, ada rezeki gitu Iya, loh, amin, karena amin. udah ada tujuan untuk Iya. itu kan. Baik. Dan tadi saya juga punya ini kan sama Irwan, untuk bikin websitenya gitu. Iya, para beli janji sama saya. Iya, yang ada itu. Nanti pasti itu saya ini. Iya, amin. Terima kasih para Iya, aman. Nusanesia TV. Wah, yang ini support Nusanesia ini. TV. Baru pertama kali nih Pak Iya. di Nusanesia TV. Nusanesia TV. Dengan adanya podcast ini adalah istilahnya misalnya kayak yang tahu bahasa Inggris, siapa tahu. Iya, betul. Siapa tahu saya berniat kan? Iya, betul. Dan Papa saya ngajar. Oke lah. Di program, siapa tahu ya. betul. Program Seperti baru ini. sosial masyarakat Iya, gitu. betul Pak. Jadi seperti itulah Pak terbentuknya ini sebenarnya. Kebanyakan ini sendiri pribadi gitu. Luar biasa, berarti mengorbankan waktu, materi, waktu, materi Iya. itu. hal-hal yang berharga gitu yang dikorbankan, tapi setidaknya mulia itu. Iya, mulia. Dengan niat yang baik dan Baik, ikhlas itu betul. sih saya tahu. Betul, ikhlas Niat itu yang baik, penting, Wan. Ikhlas, asasnya sudah nanti Tuhan yang kasih jalan. Betul. Dan Tuhan Iya. akan Iya. membalas itu. Mungkin dalam bentuk apa kita nggak tahu kan. Iya. Allah itu maha adil kan. Daripada saya bilang sama istri ini bukan niat buruk, saya bilang. Biar terserah mau pandangan orang terserah ya. Ya. Mungkin karena sekarang aku kira masa politik ya bahwa untuk dan terserah saya mau dengar. Yang penting niat di dalam hati itu niat. Betul. Ikhlas, tulus sudah selesai sudah. Betul. Dan ini juga kan dibuat sebelum ini politik Ya ini. belum politik. Sebelum kan. Sebelum. Jadi udahlah nggak usah pikiran. Iya. Pikirkan. Ini karena saya tahu kebentuknya ini Wan kan. Iya. Jadi saya tahu kamu sering, saya lihat story-storynya Bang Irwan gitu, wih ternyata begini gitu loh. Makanya kenapa saya mau datang ke sini untuk ngobrol gitu, pengen mengetahui bukan dari apa namanya, ide Bang Irwan ini, tapi bagaimana Bang Irwan juga menumbuhkan jiwa sosialnya tadi gitu loh. Ya. Sehingga kebentuklah hal sederhana tapi bermanfaat banget ini. Itu ini jendela dunia. Iya Wan. betul Pak. Jadi wawasan pengetahuan itu jadi Luas. betul bermanfaat sekali untuk lingkungan sekitarnya. Itulah saya bilang Pak, orang-orang tuh jiwa sosialnya ada dan jiwa yang tidak kurang. ada ya. Kalau yang betul-betul jiwa sosial itu, kalau dari pengalaman saya lihat pribadi saya agak gimana ya, kayak kalau kita pikir sendiri gila pekerjaan ini, waktu habis, Iya. biaya banyak, barang beli gila nih. Tapi Betul. itulah karena ada jiwa yang ada dari dasar, mungkin dari kecil Iya. barang dia jiwa seperti ini, dan juga dari pengalaman saya kuliahnya kan di Mataram, paling banyak Iya. jalan juga saya di sana dari teman-teman lihat sekitar. Terus saya pindah ke kampung ini, saya lihat juga yang sekitar ada yang bagus nih, cocok banget perpustakaan. Iya, Akhirnya good ide. saya panggil relasi saya namanya di Pupinka aja, Bang, ini saya mau bangun perusahaan, ada lokasi. Pupinka itu apa tadi? Perpustakaan pinggir kali. Pinggir kali. Iya, di Kampung Bugis itu. Di Kampung Bugis. Karambagi, Oh, ya. udah ada di sana. Sudah ya? ada, mereka tuh sudah lengkap. Maksudnya kayak sudah jalan lah banyak. Loh, kemarin dia janji sama saya akan datang ke sini karena mereka tuh sudah ada guru bahasa Inggrisnya. Untuk melihat gitu ya. Iya, untuk melihat, untuk sharing bahwa ini loh guru yang ada, bisa connect ini. Iya. Berarti Pupinka itu komunitas, sudah Komunitas jadi komunitas dia, ya. Tapi dia enggak sendiri, satu kampung itu. Iya, makanya itu komunitas kan, Komunitas, lebih dari satu ya. orang yang ini kelola. Kalau saya kan sendiri nih. Iya kan, pelan-pelan dari sendiri, nanti ada yang mau bantu gitu, kebentuk jadi strukturnya kan nanti. Makanya saya bilang saya enggak mau kalau mereka model support ya saya terima, Ya, betul. tapi kalau mau masuk saya takutnya itu barang Betul. ketika Ada gesekan, ada bantuan masalah materi ini. Iya, masalah Jadi, pulus yang paling jadi sering. takutnya seperti ini nanti udah jalan, Betul. repot jadinya Pak. Kita sudah bangun dari nol lah ini. Iya. Dari raknya kosong, cari buku.
Iya. Itu kumpulkan buku sampai di Pak Ramli ada buku, ada Pak Ramli 3 ada di Iya. belakang bukunya Pak Ramli itu saya taruh. Enggak apa-apa. Iya, nanti Lumayan. anak-anak kecil juga datang si Iya. teman-temannya anak saya yang kecil teh datang baca ya buku, saya bilang datang baca buku. Kadang datang teman saya tuh sebelum saya masuk tunggu Iya, sebentar, dia lihat ada buku, dia lihat ya. dia baca, tidak ada niat tapi ada lagi. Betul, karena ini udah saya bilang seperti tadi, ini buku banyak dari apa namanya, buku bacaan anak kecil sampai dewasa. orang dewasa ada semua. Iya. Agama juga nggak terbatasi, agama juga gitu. Kalau yang di depan itu kebanyakan Al-Quran, Iya. Iqra, Yasin, segala hal tentang agama yang rak depan tuh. Sederhana. Mungkin nanti saya bisa perlihatkan gimana sederhananya kita duduk santai seperti ini gitu. Kayak di awal di video gitu. lesehan lah kita duduk. Iya. Tapi enak gitu. Iya. Orang bisa berbaring, sandar. Iya. Mungkin nanti tambahin juga mungkin wifi di sini kalau ada ini. Ada wifi. Ada. Wifi HD juga di sini kan. Yang keluarga kita wifi Iya. keluarga kita bisa nyambung di sini. Iya enak Ada. itu. Jadi tapi nanti apa istilahnya batasi gitu, Iya, batasi untuk ininya gitu. Untuk biar nggak dipakai datang ke sini tanya mau baca buku, mau apa gitu, belajar komputer dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya mereka main game gitu kan. Makanya nanti hindari orang nonton YouTube, nonton apa gitu namanya. kalau saya pola belajarnya nanti ke depan itu paling enggak banyak waktu ya, karena maksudnya di sekolah kan mereka sudah ada nih, ya. sudah menerima hal itu. Betul. Terlalu padat, nanti di sini terlalu padat, kan bisa anak blank Pak. Ya betul. Bosan dengan hal Bosan. itu. Mungkin di sini kalau kedepannya ya seminggu 2 kali, mungkin seperti itu. Tapi model pembelajarannya santai tapi mengena gitu. Betul. Orang. Masuk gitu, Masuk dapat pengetahuan. Iya, tapi yang paling dasarnya tuh saya di bahasa Inggris, pengen kayak saya tonton di Itu yang fokus Jawa di utamanya, mana ya fokus utamanya. pertamanya bahasa Inggris, karena apa, bisa nanti kampung ini siapa tahu bisa dari kampung banjir berubah jadi kampung Inggris. Kayak ini ya, kayak di Pare, kampung Pare. Di Pare itu mungkin seperti itu. Di Lombok juga udah ada juga. Sudah ada di Lombok. Iya. Gitu. Di mana di Lombok? Lupa saya. Nggak tahu sih lokasinya di mana, tapi udah ada. Sudah ada itu kan di Lombok. Oh, itu salah satu tujuannya kenapa mau diunggulkan yang bahasa Inggris tadi. Iya, diunggulkan bahasa Inggris tadi. Kalau sudah bahasa Inggrisnya, mereka komunikasi dengan bahasa Inggris lebih kampung banjir, dari kampung banjir berubah menjadi kampung Inggris kan keren jadinya, Pak. Jadi kampung banjirnya itu udah tersingkirkan gitu. Lebih ke hal yang positif gitu. Ada istilahnya kalau ini berhasil, ada suatu kebanggaan dari saya, maksudnya ada kesenangan saya. Dari sisi itu nggak tahu kenapa ya, ada kesenangan walaupun udah dikenang semua orang, tapi ada kesenangan gitu, kebanggaan di diri saya. Jiwa saya seperti itu, Pak. Mau melakukan apa-apa saya tidak mau di depan, saya sebenarnya di belakang, nggak mau dilihat sama orang, biar orang lain yang menilai saya. Betul. Seperti saya bekerja di perusahaan dulu itu, saya membentuk suatu tim futsal. Pokok di mana-mana saya tetap membentuk suatu tim futsal itu. Karena apa? Bukan karena apa segala hal. Sebenarnya itu banyak sendiri, biaya sendiri, tapi ada kebanggaan di situ. Kita bisa ngumpul, kita bisa satu pikiran melalui hobi itu, satu pemikiran. Jadi enak kita berkomunikasi. Ada kebanggaan, itu hal kecil lah di dalam. Iya, tapi itu bermanfaat kan. Kita nggak cuma bahas yang sifatnya candaan, tapi ada hal seriusnya gitu kan. Paling tidak di situ kan pelemasan emosi juga. Pelemasan emosi, kenakalan remaja juga, menghindari itu. Namanya anak remaja nih pastilah nakal, kita pernah melalui. Tapi bagaimana untuk kita mengurangi hal itu? Iya. Namanya masa-masa remaja itu. Iya. Kalau kita pikirnya begini Pak Ramli, di sini misalnya di kampung saya ya, banyak anak-anak kecil, terus mereka nakal, ada etika, ada apa, siapa yang rugi? Kan kita sendiri Pak yang terganggu. Betul. Orang tuanya juga kena gitu kan. Iya, terganggu juga, maksudnya apa nakal, kenakalan remaja, makan keripiknya makan dulu Pak. Makan atau apa segalanya nih Pak, maling atau apa, pukul orang, anarkis, kita sendiri yang rugi satu. Berarti masih di sini masih banyak gitu ya? Ya lumayan lah di sini, karena
karena kan masih kampung lah di Iya, iya, benar. itulah perubahan Pasti ada lah di setiap kampung ya. setiap kampung ada itu pola itu yang kita harus rubah lah Pak. Paling tidak kalau mereka tahu etika estetika terus pola pikirnya luas, jadi hal-hal itu akan tidak dilakukan lagi Pak. Kita juga aman enak gitu, Betul. bisa kita ajak berpikir seperti itu. Betul sekali, Bang. Makanya di sini kebanyakan saya kalau malam nggak ada paling saya turun ke rumah teman ataupun kemana ke komunitas-komunitas banyak sharing di sana Pak. Sambil nyari relasi ya. Sambil relasi kalau nggak ada saya undang orang-orang sini. Berarti Bang Irwan kebanyakan di luar ya untuk nyari relasi untuk gitu, saat ini banyak untuk juga meluangkan relasi. waktu gitu Iya, kan. meluangkan waktu. Berarti Bang Irwan itu orang lapangan ya. Saya memang lapangan Mbak. Dari basicnya dari lapangan, memang dari perkuliahan, dari saya kerja di perusahaan lama itu memang Lapangan. Mbak. Cuman kalau lapangan itu ya begitulah Mbak. Namanya saya pernah jadi sales, saya ada peluang sedikit 0 sekian ya, apalagi kayak sales motor bener PP terus itu. Seperti itu Mbak. Nggak bisa kasih waktu PP supaya bisa jadi. Tapi mudahan ini bisa berjalan aja. Amin, semoga bisa berjalan. Amin. Oke, kalau gitu kita ini dulu close mungkin Wan. Iya Pak. Nanti kita next pembicaraan untuk selanjutnya terkait masalah berkembangnya gitu seperti apa gitu kan. Dan kita terus update gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah menyaksikan obrolan santai kami. Iya, Kami berdua ini obrolan santai sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil ngemil keripik gitu. Tapi ini ada gorengannya juga Pak. betul. Buatan sendiri nih Pak. Oh, ini apa? Oh, piscok ya dengan Iya. coklat. Jadi semoga piscok. iya betul. Jadi semoga bagi teman-teman yang nonton penonton setia Nusanesia TV dengan program sosial masyarakat ini SOMAS dengan bintang tamu loh. Kita yang pertama itu Bang Irwan yang punya Bali Belajar Mahmud Abdullah Ya, namanya tadi. Mahmud Abdullah. Dari beberapa obrolan kami yang saya tangkap itu memang beliau ini Bang Irwan membentuk ini untuk mengurangi, meminimalisir gitu ya, meminimalisir kenakalan remaja dengan membentuk ini sehingga karakter pola pikir anak-anak itu bisa kebentuk dari kecil gitu ya. Kemudian yang kedua bahwa sekecil apapun gitu waktu habis kemudian materi gitu tapi setidaknya kita bermanfaat untuk sekitar kita gitu betul. kan sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk sekitarnya gitu. Dan penutup kalimat terakhir dari B.J. Habibie mengatakan bahwa jadilah mata air yang bermanfaat, jadilah seperti mata air yang bermanfaat untuk sekitarnya. Terima kasih Bang Irwan, terima kasih. Sama-sama Pak Ramli. Sehat Terima terus, kasih. semoga ide-idenya, tujuannya, niat baiknya Amin. dilancarkan oleh Terima kasih Yang Maha Nusanesia Kuasa. TV yang sudah support Siap. Bali Belajar Mahmud Abdullah. Siapa tahu dari sini Pak Ramli bisa dikenal lah sama masyarakat, mungkin siapa tahu nanti ada yang WA gurunya atau saya bisa Siap. belajar join lah Amin. di sini. Amin. Terima kasih. Ya, jika yang mau support juga silakan hubungi Pak Irwan, nanti kontaknya saya akan taruh di bawah di deskripsi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.